Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 7A. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Coba Kevin sarapan apa tadi pagi, Nak? Ikan nila, oke. Pakai nasi ya. Oke. Musli, sarapan apa tadi pagi, Nak? Nasi goreng. Ya, ini memang sarapan pagi perlu lah ya, agar kita belajar lebih fokus. Oke, Ibu minta tolong ketua kelas. Ya, karena pelajaran hari ini baru kita buka, kita awali dengan berdoa. Kita tolong Mbak Fantri, silahkan memimpin doa. Seperti biasa. Berdoa dimulai. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba perhatikan pakaiannya, ada yang belum rapi. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Mungkin baju yang masih keluar. Kalau pakaian sudah rapi, coba lihat di sekitar kalian masih ada sampah. Ya, kalau ada sampah silakan diambil, buang ke kotak sampah ya. Sudah siap? Kalau begitu kita lanjutkan dengan ini ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini salah satu bentuk nasionalisme kita itu ya, untuk terus memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Silakan anak-anak sekalian berdiri terlebih dahulu. Jadi kita iringi menggunakan musik ya. Silakan nyanyikan dengan penghayatan yang baik. Indonesia, tanah airku.
negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi, terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sangat baik tadi ya. Semoga dengan dinyanyikannya lagu-lagu seperti ini membuat kita lebih mencintai negara kita ya, negara Indonesia. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa dah yang tidak hadir? Yuli Ardandi. Oke, keterangannya? Izin. Baru hari ini atau dari kemarin? Oke, selain Yuli ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah, hari ini nak ya kita akan melanjutkan materi pembelajaran seperti biasa. Jadi hari ini kita sebelum masuk ke pelajaran, kita akan membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, sebuah peraturan yang harus kita patuhi nantinya ya selama proses pembelajaran. Coba ada yang mau memberikan masukan atau usulan kesepakatan kelas kita apa saja? Yang pertama, jika tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, akan kita beri hukuman. Setuju? Setuju. Oke, berarti kita harus mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dengan sesama. Yang kedua, ada lagi yang punya usulan kesepakatan kelas. Ketika presentasi nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya. Setuju? Setuju. Oke. Ada lagi yang punya usulan? Kelompok sini? Ada yang punya usulan? Belum? Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi nanti ketika mengerjakan LKPD itu Ibu harap kalian mengerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi diskusi itu kalian jadikan ajang untuk bertukar pikiran, untuk mendapatkan pembelajaran yang baik ya untuk hari ini. Ya, kurang lebih itu kesepakatan kelas kita hari ini. Ada lagi yang mau menambahkan atau cukup itu? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan lah ya. Jadi minggu lalu kita sudah menyampaikan materi ya, Ibu sudah menyampaikan materi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang kondisi geologis Indonesia. Sekarang Ibu tanya, masih ingat tidak kalian bencana apa saja yang sering terjadi karena faktor geologis Indonesia? Oke, banjir, selain banjir, tsunami, gempa, longsor. Ada lagi? Ya, jadi kurang lebih ada, kebakaran ditambahkan oleh Arif ya. Jadi ada beberapa bencana tadi yang memang sering terjadi karena faktor geologis. Yang paling sering terjadi adalah gempa. Ya, kondisi geologis itu adalah kondisi tanah ya. Jadi gempa, kemudian gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya itu ya kurang lebih. Jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang kegiatan ekonomi. Jadi Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nak ya. Nah, di sini ada sebuah
rahasia atau masalah. Terbaca yang belakang? Atau perlu diperbaca lagi? Nah, jadi Ibu bacakan boleh ya. Di sebuah daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, terjadi penurunan hasil tangkapan ikan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang mulai menurun drastis. Beberapa nelayan mulai beralih profesi, sementara yang lain memilih untuk tetap melaut meskipun hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan kegiatan produksi perikanan di daerah tersebut. Kemudian di bawahnya masih ada ya, permasalahan tidak hanya berhenti pada produksi, tapi juga berdampak pada kegiatan distribusi. Para pedagang ikan yang biasa membeli hasil tangkapan dari nelayan kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar. Akibatnya, harga ikan di pasar menjadi tidak stabil dan masyarakat sebagai konsumen mulai mengeluhkan harga yang tinggi serta kualitas ikan yang menurun. Nah, itu adalah masalah yang terjadi, nak ya. Nah, kemudian yang harus kita analisis adalah, nah ada 3 pertanyaan di situ ya. Permasalahan apa yang terjadi pada kasus di atas? Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhinya sehingga timbul permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Jadi ada 3 itu yang harus kita bahas. Kira-kira dari cerita ini ada hal yang belum kalian pahami tidak? Atau sudah tahu semua? Ya. Kalau kita jawab pertanyaan nomor 1, permasalahan apa yang terjadi pada kasus di atas? Coba boleh angkat tangan yang berani. Korek? Permasalahannya kesulitan menangkap ikan, itu menurut Fioren ya. Kemudian dari satu kesulitan itu bagaimana dampaknya? Apakah hanya berdampak pada nelayan saja? Tidak. Apa saja yang terkena dampak dari kondisi tersebut? Konsumen, kenapa konsumen? Tidak bisa mendapatkan harga yang tinggi. Ya. Oke, konsumen kesulitan mencari ikan, nah ya. Biasanya mungkin harganya lebih murah, kemudian ketika nelayan tadi sulit menangkap ikan, mendapatkan ikan, maka harganya jauh lebih tinggi. Itu untuk konsumen. Selain konsumen ada lagi? Pedagang. Apa yang terjadi pada pedagang? Jarang mendapatkan ikan segar. Oh, jarang mendapatkan ikan segar. Ada lagi selain itu dampaknya? Tidak ada? Oke. Jadi itu beberapa kondisi ya. Dari satu masalah ternyata dampaknya itu bisa mengenai atau berpengaruh pada aspek yang lainnya. Kita lanjutkan yang kedua. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga timbul permasalahan tersebut? Kalau masalahnya tadi adalah kesulitan mencari ikan, apa faktor yang mempengaruhi itu? Biasanya karena apa kesulitan mencari ikan itu? Faktor cuaca. Oke, jadi tidak semua cuaca itu bersahabat bagi para nelayan ya. Selain faktor cuaca ada lagi? Ikan yang menipis. Kenapa Michael? Ikannya kurang. Oh, jumlah ikan berkurang. Selain itu ada lagi faktor yang lain? Dua faktor itu ya menurut kalian. Oke, kita lanjut yang ketiga, solusi
yang dilestarikan. Selain itu, kalau dari aspek nelayannya, Tidak melakukan nelayan ilegal. oh, tidak melakukan pengambilan ikan dengan cara yang ilegal ya, misalnya menggunakan bahan peledak dan lain sebagainya. Oke, ada lagi solusi selain kedua itu? Cukup? Cukup, oke. Nah, jadi nak ya, itu adalah salah satu permasalahan yang bisa kita bahas sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, jadi Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini minimal kalian memiliki dua kemampuan ini. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan benar. Jadi kegiatan ekonomi itu apa saja, minimal kalian harus tahu setelah mengikuti pembelajaran ini ya. Kemudian yang kedua, ini Ibu salah ketik ya, itu masih satu, harusnya dua. Oke, ganti langsung ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kegiatan ekonomi dengan menumbuhkan cinta kepada sesama manusia dengan tepat. Jadi kegiatan ekonomi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nak ya. Ya, minimal terhadap kita sesama manusia. Dari masalah tadi ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya. Jadi kalau kegiatan ekonomi itu minimal kita tahu ada kata produksi. Tahu arti produksi apa lah? Tahu. Apa coba Fadila? Produksi apa? Menyetok barang. Ada yang punya berapa lain? Menghasilkan barang. Oke. Jadi coba kita ini ya bahas terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih ini ya yang harus kita pahami. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita itu disebut sebagai kegiatan ekonomi nah ya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi. Tahu perbedaannya di mana antara produksi, distribusi dan konsumsi? Tahu? Oke. Jadi untuk lebih lanjutnya kita bahas apa itu kegiatan produksi ya. Nah itu produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi produksi itu menciptakan atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Ya, Ibu contohkan misalnya kalau kayu masih dalam bentuk potongan yang belum dibentuk, itu banyak tidak yang ingin membelinya? Ya. Banyak. Kayu gelondongan itu ada yang banyak membelinya? Tidak. Kalau sudah kita rubah jadi lemari kira-kira, sudah diubah bentuk menjadi kursi, banyak peminatnya? Nah itu juga termasuk kegiatan produksi nak ya, menambah nilai guna suatu barang. Jadi dari yang awalnya mungkin hanya sepotong kayu, tetapi ketika sudah diubah bentuk menjadi kursi, itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi ya. Nah itu termasuk kegiatan produksi. Kemudian ada beberapa faktor kegiatan produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja. Jadi untuk menghasilkan suatu barang
Kemudian yang ketiga ada modal. Nah, modal ini biasanya berkaitan dengan apa kan? Uang. Apakah hanya berkaitan dengan uang modal? Ya, jadi tidak ya. Peralatan, misalnya mesin itu juga termasuk modal. Jadi segala peralatan yang kita gunakan untuk membuat atau menghasilkan barang itu termasuk modal. Nah, faktor yang keempat adalah kewirausahaan atau kemampuan kita untuk berwirausaha. Ini adalah skill ya yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, kemudian ada dua jenis produksi, ada barang dan jasa. Oke. Kalau barang dia jelas ya bentuknya, kalau jasa berarti dia berupa pelayanan ya. Nah, misalnya kalau barang ada makanan, pakaian, sedangkan kalau jasa di situ ada pendidikan, kesehatan atau pariwisata dan bidang lainnya ya. Nah, ini contoh kegiatan produksi, pabrik yang menghasilkan pakaian, kemudian perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat dan lain sebagainya. Kalau di sekitar lingkungan kita, ada tidak yang melakukan kegiatan produksi ini? Ada. Atau mungkin keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita juga mungkin melakukan kegiatan produksi. Oke. Sudah dipahami kegiatan produksi? Sudah. Kita lanjut yang kedua ya, ada distribusi. Nah, ini adalah yang kedua ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, kalau barang hanya diproduksi, tidak disampaikan kepada konsumen, kira-kira menghasilkan keuntungan tidak? Tidak. Ya, jadi harus ada yang membeli terlebih dahulu, baru si produsen tadi menghasilkan keuntungan. Nah, distribusi ini adalah salah satu cara menyampaikan dari produsen kepada konsumen tadi. Kalau kita lihat gambarnya di situ ya, ada gambar handphone kemudian memberikan barang kepada seorang wanita. Bisa tidak ini terjadi pada saat ini? Ada yang suka berbelanja online mungkin? Ya, jadi kalau sekarang justru jauh lebih mudah lah ya, tanpa harus pergi, harus keluar rumah, kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Oke, nah ini ada 3 fungsi distribusi ya, ada transportasi, kemudian penyimpanan, dan yang terakhir adalah fungsi penjualan. Jadi distribusi itu tidak hanya menyampaikan ya, tetapi dia menyimpan, menyalurkan ataupun menjual barang juga termasuk kegiatan distribusi ya. Nah, distribusi juga terbagi dua, ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung berarti antara distributor dengan konsumen langsung bertemu ya. Nah, misalnya penjualan yang tanpa perantara. Jadi dari pabrik atau toko resmi langsung menjual kepada konsumen. Sedangkan yang tidak langsung, nah itu ada perantaranya nak ya, entah itu grosir, agen dan lain sebagainya. Nah ini contoh kegiatan distribusi. Nah terakhir ada kegiatan konsumsi. Kalau orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen ya. Jadi orang yang menggunakan barang atau menghabiskan barang itu disebut sebagai konsumen, atau pemakai barang ya, itu disebut sebagai konsumen. Nah, kalau jenis-jenis konsumsi ada 3, konsumsi individu, kemudian rumah tangga dan pemerintah. Jadi kalau individu itu kalian secara personal, ingin membeli buku untuk pelajaran misalnya, nah, itu adalah keinginan kalian secara pribadi, keinginan atau konsumsi individu ya. Kemudian kalau rumah tangga berarti lingkup keluarga, itu disebut sebagai
konsumsi rumah tangga. Contohnya di situ ada biaya listrik, air, dan gas, dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau sekarang biaya wifi dan lain sebagainya. Yang terakhir ada konsumsi pemerintah. Nah ini jauh lebih luas ya cakupannya. Kalau namanya pemerintah berarti dia sudah berkaitan dengan sebuah negara ya. Kalau di depan itu ada fasilitas kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Oke. Coba semuanya sekarang berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri. Ya. Ini sepertinya sudah mulai mengantuk ya. Oke, kita ice breaking sebentar. Kelompok yang depan ibu ini ada 5 orang ya. Jadi perintahnya adalah hitung, nafas, dan tepuk. Jadi ibu contohkan misalnya, Kelvin hitung, berarti ya perintahnya hitung, nafas, dan tepuk. Orang yang pertama dia menghitung 1, orang kedua dia tarik nafas, yang ketiga tepuk tangan, baru selanjutnya hitung lagi, kemudian tarik nafas dan tepuk, ya. Jadi nanti akan berlanjut. Oke, siap? Siap? Oke, dimulai dari Filbert. Oke, hitung dulu, hitung, tarik nafas, kemudian tepuk. Coba Filbert. 1, 2, oke. Tepuk. Jadi bagus ya, coba kita ulang sekali lagi. Kita ulang dari nama. Jadi sekali lagi perintahnya hitung, kemudian tarik nafas dan tepuk. Oke, silakan Noha. 1. 2. Masih bingung Kelvin ya. Oke, jadi kalau sudah hitung tarik nafas Kelvin ya. Kita ulang lagi coba dari Noha. 1. 2. Nah, tarik nafas. Tepuk. Coba ke depan ya. Yang lain boleh tetap berdiri. Ibu minta kelompok ini berlima. Ke depan ke sini. Kita contohkan ya. Oh, jadi harus fokus. Atau boleh ditambah kelompok Novandri, silahkan. Oh, dan in the game. ya. Ya, yang lain juga konsentrasi ya. Oke. Jadi perintahnya sekali lagi, hitung, tarik nafas, dan tepuk. Oke, coba dimulai dari geser lagi. Tadi. Ya, geser lagi coba. Nah, dimulai dari Noha. 1. 2. Oke.
Jangan lupa dibaca petunjuknya ya, petunjuk pengerjaan. Nah ini untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Nah, jadi silakan dibaca, di situ ada petunjuknya ya, petunjuk penggunaan atau pengerjaan LKPD. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok terlebih dahulu menuliskan nama kelompoknya ya pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, jangan lupa menuliskan nama kelompok dan anggota kelompok. Ya, di lembar pertama itu ada 4 pertanyaan ya. Jadi sebelum menjawab silakan membaca terlebih dahulu teks yang ada pada lembar tersebut. Namanya jangan lupa ditulis ya. Ya, namanya jangan lupa ditulis. Boleh berbagi diskusi atau
Ya, jadi di teks itu ada kata infrastruktur nak ya. Nah, ini infrastruktur itu adalah sarana prasarana atau akses menuju desa tersebut ya.
bercerita itu pada kasus di atas itu kondisi jalannya bagaimana? Ya, berarti kurang baik ya. Jadi kalau kondisi jalannya kurang baik, kira-kira mudah atau sulit untuk menjual hasil-hasil produksi? Ya, lebih sulit. Jadi kalau lebih sulit berarti yang menggunakan atau membeli hasil produksi itu adalah masyarakat desa itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Harganya rendah, ya lebih rendah. Ibu contohkan misalnya kalau di sebuah daerah ya hasil panennya sama, petani padi semua. Jadi kalau yang membeli adalah para petani maka hasil jualnya itu atau harga jualnya itu ya lebih rendah dibandingkan daerah lain. Ini boleh menurut pendapat kalian ya. Jadi kalau ada hal yang ditambahkan boleh. Jadi kalau dia mau kasih barang nomor 2 sudah dijawab semuanya. Ini faktor-faktor apa saja? Itu ada di teks ya, sudah jelas.
sekitar 1 menit lagi ya. Yang teks saja. Kelompok 4 sudah? Kelompok 2? Kelompok 5 sudah belum? Kelompok kalau sudah semua akan dipresentasikan ke depan. Ya. Ada yang sudah siap? Belum? Oke, kelompok 1 hampir selesai soal kelompok 4, kelompok 2 satu soal lagi, 3 sudah oke. Kelompok 4 Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 5 sudah. Oke, silakan dipegang dulu. Jadi kita siap presentasi ya. Oke, ada yang mau maju terlebih dahulu? Oke, boleh silakan kelompok 2. Ayo. Silakan kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan soal yang diberi oleh Ibu Laila tentang aktivitas ekonomi. Boleh langsung pertanyaan 1. Jadi nomor 1, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah harga jual hasil panen rendah dan jalan menuju desa tersebut masih sulit sehingga hasil panen jadi melambat. 2. Apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Jalan yang rusak dan ekonomi desa tidak berkembang. Soal nomor 3. Bagaimana kondisi jalan memengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Sautnya, sulitnya jalan dalam hantar-menghantar karena jalan yang buruk. Soal terakhir yang keempat. Mungkin apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Agar desa harus saling tolong menolong dan kerjasama. Oke. Sudah? Cukup? Oke. Boleh ditutup dulu tapi tetap berdiri dulu ya. Atau kita tutup. Teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2?
Abi, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktivitas ekonomi. Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Karena hasil panen rendah dan infrastruktur jalan menuju desa tersebut masih sulit, sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Karena jalan di desa masih sulit. Bagaimana kondisi jalan mengalami aktivitas ekonomi di desa? Karena menghambat aktivitas ekonomi di desa tersebut dan menghambat warga desa untuk mengakses keluar desa. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Warga desa bergotong royong untuk memperbaiki jalan di desa sehingga aktivitas ekonomi tidak ada hambatan. Oke. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1? Tidak ada. Tidak? Oke, cukup jelas? Oke, boleh silakan kelompok 1 tutup, kemudian boleh kembalikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kita bebas. Ada lagi yang ingin maju? Ibu. Maaf ya. Oke, silakan kelompok 4. Kemudian diikuti kelompok 3 dan nanti terakhir kelompok 5 ya. Ya. Yang 4, kemudian 3 dan 5. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah membaca teks, kami membaca bahwa ternyata ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Harga jual hasil panen rendah dan infrastruktur jalan menuju desa tersebut masih sangat sulit. 2. Apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Karena akses jalan menuju desa masih sulit. 3. Bagaimana kondisi jalan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Kegiatan distribusi jadi lambat. 4. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Dengan cara memperbaiki akses jalan menuju desa. Kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Tidak? Ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, silakan boleh ditutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Harga jual yang rendah dan akses menuju desa masih sulit. Apa faktor yang menyebabkan harga jual panen rendah? Jalan atau
mati sulit. Oke. Selain itu ada lagi? Oke. Tiga. Silakan nanti. Bagaimana kondisi jalan mengalir tidak di desa? Buruk. Biasanya menurut penjualan di kanan bisa menurun. Baik kalau jalan baik, penjualan menjadi lancar dan ekonomi membaik. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Memperbaiki jalan, akses menuju desa. Oke. Saudara kelompok 3. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Tidak. Oke. Kelompok tertutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Silakan. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memberikan Salah satu, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di desa dalam bidang pertanian? Karena harga jual hasil panen rendah, selain itu infrastruktur jalan menuju desa masih sulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. 2. Apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Karena infrastruktur jalan menuju desa masih sangat lambat. Bagaimana kondisi jalan mempengaruhi aktivitas ekonomi di desa? Distribusi hasil panen menjadi lambat. 4. Apa saja yang kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Memperbaiki jalan menuju desa agar tidak keterlambatan sehingga mampu menaikkan harga atau hasil panen yang rendah. Silakan. Ada yang ingin melengkapi dari kelompok 5? Tidak ada. Tidak. Oke. Destia. Ada. Oh, silakan Destia. Bagaimana cara memperbaiki jalannya padahal di saat itu ekonomi para warga sedang sulit? Jadi kira-kira bagaimana menurut kelompok 5? Apa tadi? Bagaimana cara memperbaiki jalan padahal warga di sana sedang mengalami kesulitan ekonomi? Mengatasi jalan yang buruk ya, sulit. Nah, apa yang bisa dilakukan menurut kelompok kalian? Kami akan memanen pertanian dan Kan hasil panen sedang sulit. Sedang rendah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jalan kondisinya buruk, kemudian hasil panen juga cukup rendah. Apa yang bisa dilakukan? meminta bantuan kepada Meminta bantuan kepada pemerintah. Oke, atau boleh juga perusahaan-perusahaan sekitar ke daerah tersebut ya. Oke, itu dari kelompok 5. Ada yang mau menanggapi lagi atau cukup? Oke, boleh ditutup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri kelompok 5. Nah, jadi setelah melakukan diskusi tadi, ada beberapa permasalahan ya yang ada pada LKPD. Ini misalnya, masalah apa yang dihadapi di desa tersebut? Hasil panen yang rendah dan jalan yang rusak. Oke, kondisi jalan yang Rusak. sehingga apa? Kesulitan mengirim atau menjual hasil panen ke daerah lain. Oke, itu permasalahannya. Kemudian pertanyaan kedua, apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Karena jalan yang rusak. Iya. Kalau jalannya rusak, apa yang terjadi, Nak? Jalan yang sedang berlama. Iya, pengiriman
jalan yang kurang bagus tadi akhirnya menghambat proses penjualan tadi ya, hasil panen. Kemudian bagaimana kondisi jalan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Jadi penting tidak sih jalan itu bagi aktivitas ekonomi? Kalau jalannya bagus, bagaimana kegiatan ekonominya? Lancar atau terhambat? Jadi infrastruktur ekonomi berupa jalan tadi sangat penting ya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk memperbaiki jalan. Jika tidak bisa dana, kepala desanya oke, boleh. Jadi meminta bantuan kepada pihak lain itu boleh ya, baik dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitar. Kemudian kalau dari dalam masyarakat sendiri, bisa tidak masyarakat melakukan gotong royong? Bisa ya. Jadi mungkin sebelum meminta bantuan, ada baiknya masyarakat melakukan gotong royong ya. Kalau jalannya jelek, mungkin ada upaya untuk memperbaiki semampu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, gitu ya. Jadi demikian hasil diskusi tadi. Nah, coba sekarang kita simpulkan. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja aktivitas ekonomi. Oke, aktivitas ekonomi itu terdiri dari apa saja? Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari produksi? Apa sih produksi? Oke, silakan Destia. Produksi itu kayak barang atau jasa yang dihasilkan. Oke, jadi produksi itu adalah proses menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, distribusi. Nah, ada yang tahu pengertian distribusi? Oke, silakan Noha. Oke, jadi proses menyalurkan barang. Jadi dari produsen atau orang yang memproduksi kepada konsumen atau orang yang menggunakan ya barang atau jasa. Dan yang terakhir ada konsumsi. Oke, silakan Novanti. Oke, menggunakan atau memakai. Oke, jadi konsumsi itu menggunakan, menghabiskan, memakai barang dan jasa. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan? Jelas? Oke. Jika jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, nah kita lanjutkan lah ya. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, jadi boleh disiapkan kertas satu lembar, kemudian dituliskan nama kalian di satu lembar ya. Kertas boleh dibagi dengan temannya satu lembar. Ini ada soal singkat. Oke, boleh berbagi dengan temannya. Ada yang tidak bawa pena? Tadi pinjamkan satu. Kelompok satu, silakan disiapkan kertasnya. Kelompok satu sudah siap? Ya,
Oke, jadi ini beberapa petunjuknya ya. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Jadi Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Jadi jawablah pertanyaan berikut sesuai kemampuan kalian masing-masing. Dan yang ketiga, selalu utamakan kejujuran. Jadi karena Ibu ingin melihat kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, jadi diusahakan jujur lah ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Sudah siap? Siap. Oke. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Ya, silakan tuliskan terlebih dahulu nama kalian dan kelas. Ya, kita tunggu yang belum ya. Ya, nama, kemudian kelas. Tanggal boleh dibuat. Sudah? Oke. Kalian cukup menuliskan jawaban dan keterangan ya. Nah, ini soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk kegiatan produksi adalah A. Petani menjual hasil panen di pasar. B. Pedagang membeli sayur dari petani. C. Ibu memasak makanan untuk keluarga. D. Pabrik roti membuat roti dari tepung dan mentega. Nah, silakan keterangannya dibuat, misalnya A. Petani menjual hasil panen di pasar. Keterangannya boleh dibuat. Nah, kasih waktu. Kegiatan produksi ya. Kita tunggu yang lain. Sudah nomor 1? Sudah. Yang dulu. Ya, silakan ditunggu. 1 menit ya. Cukup? Sudah semuanya? Sudah. Kita lanjut soal nomor 2. Kegiatan distribusi dapat ditunjukkan dalam peristiwa A. Konsumen membeli sayur di pasar. B. Petani menanam cabai di kebun. C. Sopir truk mengantarkan beras dari gudang ke toko. D. Ibu rumah tangga membuat keripik. Nah, mana yang termasuk kegiatan distribusi?
konsumsi adalah, nah, mana yang termasuk kegiatan konsumsi? A. Membeli pakaian dari toko. B. Menyimpan uang di bank. C. Menjual sepatu ke tetangga. Atau D. Mengangkut sembako ke warung. Nah, kegiatan konsumsi. Sudah yang sebelah sini? Sudah selesai? Oke, kita lanjutkan. Soal terakhir. Ini Dina mendapatkan uang saku dari orang tuanya setiap minggu. Ia ingin membeli barang-barang berikut: buku pelajaran, tas baru, minuman boba, dan aksesoris handphone. Jika Dina menerapkan sikap konsumsi yang bijak dan memprioritaskan kebutuhan, barang yang sebaiknya dibeli terlebih dahulu adalah A. Minuman boba, B. Aksesoris handphone, C. Tas baru karena tasnya masih layak, atau D. Buku pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar. Nah, jadi kira-kira prioritas yang mana yang akan dibeli terlebih dahulu? Jawaban dan jadi kalau kalian sebagai Dina, kira-kira mana yang akan kalian beli terlebih dahulu? Buku yang itu merupakan kebutuhan kalian. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah boleh Ibu minta tolong Abi untuk mengumpulkan jawaban temannya. Abi minta tolong keliling mengambil jawaban temannya. Ya, silakan. Mas Herian kalau mengumpulkan? Sudah? Oke, terima kasih Abi. Jadi nanti akan Ibu koreksi ya hasil evaluasi kalian pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Pembelajaran yang kita lakukan hari ini apakah bermakna bagi kalian? Ibu juga berharap pembelajaran hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya soal nomor 4 tadi tentang prioritas dalam membeli barang-barang yang akan dikonsumsi. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang harus kita dahulukan atau kita kebelakangkan ya. Jadi itu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, seperti biasa membaca wal asri ya. Oke, silakan Opantri. Bismillahirrahmanirrahim.
depan kita akan masuk materi interaksi sosial. Jadi boleh sebelum pertemuan mendatang kalian baca-baca terlebih dahulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan kepada ibu di pertemuan yang mendatang. Saja waktu pelajaran